Halo, selamat pagi, selamat berakhir pekan semuanya. Jadi pagi ini aku akan ngobrol ngedongeng aja ya. Jadi di sini tuh aku selalu mendengarkan ceramah para ulama guru besar ya tentang akhir zaman Imam Mahdi gitu. Sepertinya kalau aku ini ya ngobrol-ngobrol ngedongeng aja ya, habisnya bingung, para ulama guru besar juga kayaknya bingung gimana gitu, cerita mana yang benar gitu ya. Jadi ini lukisan ini dikasih dari salah satu jemaah tarekat, tapi kesini gitu, suka kesini. Beliau memberikan lukisan ini ya. Kebetulan aku senang kuda gitu ya. Kalau Nabi Muhammad senang kuda, aku juga senang kuda gitulah. Jadi di sini tuh kalau Nabi Muhammad itu menyukai kuda, berarti keturunannya yang akhir zaman juga senang kuda, berhubungan dengan kuda. Terus apa lagi ya, pokoknya peperangan sama kuda tuh, makanya banyak yang mengaku Imam Mahdi akhir zaman kali ya. Eh, Itunya apa ya, ciri khasnya itu aja kali ya, nih kayak begini lah kuda ya, tapi tidak ada penyimpangan ya, kuda intinya buat dipakai perang gitu ya. Olah kita ginilah, sekarang era panjang angan-angan, bener gak sih? Akhir zaman ini kan ilu, jadi angan-angan, bener gak sih? Ada suatu masa, eh, periodenya, era panjang angan-angan, katanya panjangkan angan-angan kalian gitu ya, karena terlalu sulit akhir zaman itu. Mungkin kita tuh masuk ke era itu gitu. Ini aku anggap nih, aku mengumpamakan ya, mengandai-andai, kan boleh kan berandai-andai. Karena pusing ya nih siapa, jadi ini katakan ini Imam Mahdi, ada berapa istrinya? Satu, dua, istrinya dua, tetapi satu, istrinya dua tetapi satu. Bagaimana itu? Di istrinya dua tetapi satu, jadi gimana ya? Di sini tuh aku apa ya, mengandai-andai lah, karena gimana ya, kan tidak diceritakan siapa istrinya Imam Mahdi ya. Imam Mahdi itu sosok orang besar dia, dan yang memegang seluruh dunia gitu, bukan Indonesia. Dan Imam Mahdi itu tidak akan ke Indonesia, pemirsa badan ya. Tuh Indonesia udah banjir bandang, udah gempa bumi, mana mau dia ke sini, udah repot ya. Bener nggak sih ya? Mau nggak Imam Mahdi ke Indonesia? Udah banjir bandang, udah apa ya, udah gempa-gempa. Terus aku juga mendengar salah satu guru besar bahwa Imam Mahdi juga ada politiknya, bisa jadi ya. Cobalah kita berangan-angan kayak gitulah. Apa yang dikatakan Rasulullah itu tentang era angan-angan. Ngedongeng lah, ngedongeng. Bener dan tidaknya kan kita tidak tahu ya. Namanya juga ngedongeng ya. Jadi kayak kepo. Nggak kayak radio nenek aku. Nenek aku kan selalu duduk tiap pagi standby aku di depan radionya, dengerin Kiai Haji MZ katanya gitu. Jadi ya apa ya, jadi di situ membahas tentang akhir zaman, era akhir zaman. Kata Kiai Haji MZ, akan datang suatu hari nanti katanya era digital. Begitu dengar digital, aku tidak mau era digital, tidak mau, bener, karena aku gaptek. Jadi ya ketika mendengar era digital, waktu aku umur 5 tahun, 6 tahun ya, SD kan, nenek aku ada di depan aku sambil ngaji Quran tuh. Aku disuruh dengerin itu. Terus nenek aku tuh selalu ngobrolin kaum Yahudi tuh, Yahudi tuh. Jadi nggak tahu ya kan kenapa. Tetapi ngebahas Yahudinya itu ketika aku selesai hari Minggu gini. Hari Minggu ini kan aku biasa mengisi eskul. Eskulnya apa? Basketball gitu ya. Terus begini ya, aku tuh mengalami apa ya, kalau kita mah cinta pertama ya, SMP tuh ya, SMP cinta pertama, cinta pada pandangan pertama tuh ya. Jadi aku tuh apa ya, ketika aku melihat sesama pembasket ya, namanya tuh Ferdian Maulana. Wih, bagus kan? Namanya Ferdian Maulana. Dan aku tim basket yang paling apa ya, dibanggakan kelas gitu ya, satu tim gitu di SMP 2 itu.
Jadi apa tuh? Ketika dalam pikiran aku terlintas, ya aku kok senang menyenangi laki-laki, maksudnya laki-laki kayak cinta pertama gitu. Pandangan pertama Pak Ustadz, pandangan pertama awal. Jadi di situ, jadi di situ eh, baru aku pikirkan, kok senang banget ya, tapi tidak aku ucapkan gitu ya. Ini cerita aku ya. Nah di sini itu nenek aku cuma begini, seperti tahu ketika aku pulang ya, siangnya gitu, duduk sini gitu, dengerin. Jadi dia ngobrolin kaum Yahudi tuh, apaan kaum Yahudi, aku merasa mau masih ngobrolin aku sedang jatuh cinta gitu. Dulu itu aku jatuh cinta, tapi nenek aku malah ngobrol-ngobrol Yahudi, ya nggak nyambung, kata aku tuh begitu, apa hubungannya dengan Yahudi. Ternyata pulang umroh ya kesininya akhir zaman ini dipertemukan dengan Hafiz Ahmed, dipertemukan dengan si apa ya, si ya si itulah, ya itulah gitulah. Dan banyak lagi, and so on and so on. Ya pokoknya apalah ya istilah mah, hanya ada di hatiku katanya, kuda. Hanya ada di hatiku, maksudnya itu begitu. Nenek aku menceritakan semuanya. Ternyata nenek aku tuh menuntun aku waktu di Bukit Safa. Bukit Safa tuh kan ada nenek aku sampai kayak dibarengin gitu ya, ruhaniahnya itu ngebarengin aku ingin ikut gitu umroh bareng sama aku, karena aku ngebadalin kakak bukan ayah, kakak aku. Jadi di situ nenek aku ada di samping aku, sehingga yang usia-usia lansia itu pada lengket ke aku gitu, pin sama aku di Bukit Safa itu. Di sini tuh apa ya yang aku ceritakan tuh, jadi sepulang umroh itu aku dipertemukan lewat media sosial dengan si A, si B, Hafiz Ahmed, Mbak Herjen, semuanya. Terus ya begitulah dengan semua ujian hidup aku. Terus aku juga lebih mendalami agama, tetap yang di bidang perhijaban, baju-baju muslim ya, gamis. Di sini tuh seorang ulama sepulang umroh kan tidak percaya sama aku bermimpi, jangan nyanyi, tidak boleh, nenek aku marah. Ngaji katanya, ngaji murotal, akhir zaman ini jangan banyak nyanyi katanya, tidak boleh, nenek aku melarang. Makanya tidak boleh aku di wesing, menghasilkan uang di wesing itu tidak boleh pemirsa, jadi harus murotal terus. Jadi di sini tuh apa ya, jadi ketika aku bilang ada hujan badai ya dalam mimpi aku, tidak percaya kan keluarga aku orang-orang awam biasa ya. Akhirnya salah satu keluarga aku, adikku waktu itu punya kenalan ulama ya, satu ulama, Ustadz Atep. Ustadz Atep, terima kasih banyak ya, aku sudah benar-benar sudah terbuka semuanya, jalan hidup aku, rezeki aku tuh Ustadz Atep di Ciamis ya. Semoga sehat selalu ya. Di situ beliau mengatakan, dia cuma mengatakan begini, Neng, kamu harus banyak membaca al-maksurat. Al-maksurat tuh ada berapa? Al-maksurat pagi dan petang katanya. Al-maksurat pagi dan petang. Kata aku tuh tidak bisa satu gitu ya. Al-maksurat aja. Al-maksurat itu ada pagi dan petang, Neng, katanya gitu. Jadi intinya itu doang. Dia cuma ngomong gitu. Sudah, bacain al-maksurat katanya gitu, kata Ustadz Atep, dan ngasih sama aku buku al-maksurat itu. Al-maksurat. Jadi di sini setelah itu ya udah nggak ada yang diomongin lagi, cuman dia bilang begini, Neng, di belakang itu ada yang berbaju hijau katanya, tapi tidak menyakiti. Jadi seolah-olah dia itu ikut menjaga aku. Yang berbaju hijau siapa tuh gitu. Yang berbaju hijau yang kelihatannya itu sempat aku mimpikan juga, bajunya bagus luar biasa. Ini mungkin berhubungan dengan yang di sini ya, keilmuan yang di sini. Tapi aku tidak pernah aku tuh orangnya toleransinya masing-masing lah ya. Dan di sini tuh bukan hanya berlaku ke manusia, di sini qadarullah, Allah ya
menakdirkan aku untuk menemui dunia lain ya, dunia lain gitu ya. Di situ aku tidak tahu ya apa yang terjadi, tapi intinya mah aku selalu memohon kebaikan dunia dan akhirat dan tidak saling mengganggu satu sama lain ya. Gitu kira-kira. Jadi apa ya, alma surat itu pagi dan petang katanya Neng, jadi tidak satu pagi. Itu jadinya, itu intinya di situ. Pak Ustadz akhir zaman bingung kan tuh. Jadi ini rasa terima kasih aku. Jadi begitu aku pikirkan, dibawain langsung Neng, katanya suami ini dari almarhum Pak Asep ya, masih satu aliran sama Pak Ustadz Fatur Rahman tuh. Karena beliau itu menginduk keilmuannya ke sana ya. Pak Ustadz Fatur Rahman tuh ini adalah pemberian dari pelukis hebat dia itu suka meluangkan sisa senggangnya dengan melukis, kata istrinya gitu. Jadi di sini itu nggak tahu ya kenapa dia ingin memberikan lukisan ini, dan aku menerima lukisan di dalam rumah ya, ini sama apa ya namanya, kaligrafi boleh tuh di rumah, sama yang lukisan ayat-ayat Quran ya, kaligrafi ayat Quran. Yang selebihnya yang lain tidak bisa, tidak boleh gitu. Jadi hanya ada ini dan ada juga sih lukisan ikan nih, ikan itu apa ya kayaknya, karena aku harus berterima kasih ya sama ikan itu yang sudah memberikan aku kecerdasan otak waktu SD. Jadi gitu aja intinya. Ya sudah, situ aja dulu karena aku harus banyak yang diberesin. Sudah dulu ya, nanti kita teruskan kembali. Assalamualaikum.